sebagai ahli dihadirkan di bidang apa? Jaksa penuntut umum menghadirkan ahli psikologi forensik dalam sidang pembunuhan berencana Yosua. Dalam sidang, Ketua Umum Asosiasi Psikolog Forensik Reni Kusumowardani menyebut tingkat kecerdasan Sambo di atas rata-rata, sementara Putri Chandrawati berada di tingkatan rata-rata seumurnya. Ahli psikolog forensik menjelaskan orang yang memiliki kecerdasan lebih tinggi cenderung lebih baik dalam merencanakan sesuatu. Ferdi Sambo memiliki kecerdasan di atas rata-rata, kemampuan abstraksi, imajinasi, dan kreativitasnya sangat baik. Secara umum, cara berpikirnya lebih ke arah praktis dibanding teoritis, dan pola kerjanya tekun, motivasi berprestasinya tinggi untuk mencapai target yang melebihi dari target yang diberikan kepadanya. Ibu Putri Chandrawati memiliki kecerdasan yang berfungsi pada taraf rata-rata orang seusianya. Jadi berbeda dengan Bapak FS, Pak Sambo yang memang memiliki kecerdasan tinggi. Hal ini menggambarkan kemampuannya untuk dapat memahami informasi dan menyesuaikan diri dengan tuntutan dari lingkungan sesuai dengan orang pada umumnya. Ibu Putri memiliki pemahaman akan value atau nilai sosial yang baik, namun perencanaan perilakunya di lingkungan sosial tergolong kurang. Tentunya akan lebih baik perencanaannya pada orang dengan kecerdasan yang tinggi. Baik, terima kasih. Tetapi pada saat orang dengan kecerdasan yang tinggi ini tidak mampu memanfaatkan potensinya secara maksimal karena ada hambatan emosional, ini juga menjadi tidak baik juga. Baik, terima kasih. Sementara untuk 3 terdakwa lain, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf, ahli psikologi forensik memaparkan hasil analisis kecerdasan yang berbeda. Kuat Ma'ruf kecerdasannya tergolong di bawah rata-rata dibanding populasi orang seusianya. Jadi Bapak Kuat Ma'ruf ini agak lebih lambat dalam memahami informasi. Saya harus menyampaikan ya Pak, mohon Siap, maaf, Bu. ini bisa Iya. dibuka. Iya, izin Pak Kuat. Iya. Dia senang dibuka, Bu. Ya, jadi lebih lambat di dalam memahami informasi dan menyesuaikan diri dari tuntutan lingkungan, tetapi memiliki potensi untuk Variasi tingkat kecerdasan para terdakwa pembunuhan berencana Yosua mulai dari di bawah rata-rata hingga di atas rata-rata. Lalu bagaimana analisis terhadap tingkat kecerdasan dan kepribadian Sambo dan 4 terdakwa lain terhadap konstruksi kasus pembunuhan Yosua? Kita bahas bersama pakar psikologi forensik Universitas Indonesia, Nathanael Sumampo, dan bergabung juga pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara, Heri Firmansyah. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak Friska. Saya ke Bung Nael terlebih dahulu. Kalau tadi kita lihat di persidangan ahli psikologi forensik menyebut bahwa analisis psikologi forensik para terdakwa ini dilakukan secara berbeda. Karena karakteristik kepribadian, juga tipologi perilaku yang berbeda-beda. Nah kalau digambarkan seperti apa Bung Nael prosesnya? Ya memang suatu asesmen psikologi forensik ini seorang psikolog itu menggunakan suatu metode dan proses ilmiah dalam rangka memahami kasus yang kemudian dirujuk kepadanya. Lalu kemudian asesmen psikologi forensik ini singkatnya adalah multi methods, multi tools, dan multi source. Jadi artinya tidak hanya mengandalkan atau berbasis pada satu teknik atau metode pengumpulan data saja, tetapi dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data dalam rangka menguji hasil atau temuan yang diperoleh. Kira-kira secara ringkas seperti itu. Oke, tadi soal metodenya, nah berikutnya kita akan ambil sampel tadi dari persidangan, Bung Nael, kita ikuti bersama. Hakim juga mencecar ahli psikologi forensik tadi terkait arti tangisan Putri Chandrawati saat menceritakan dugaan peristiwa pelecehan yang dialaminya. Kita dengarkan terlebih dahulu berikut ini. Apakah ada informasi yang diberikan kepada saudara pada saat Putri itu menceritakan ya hal-hal yang ternyata tidak seharusnya yang terjadi di Duren 3 iya, dan Putri itu menangis iya, iya. dan tangisan itu juga sedemikian rupa. Apakah ini juga menjadi bagian dari Iya Yang Mulia.
kami melakukan proses wawancara sehingga dapat kami simpulkan ada 3 peristiwa yang berelasi yang di Magelang, di Saguling dan di Duren 3 termasuk pada Ibu Putri Chandrawati. Yang di Duren 3 itu kan ternyata peristiwanya kan tidak Betul. benar, dan si Putri menceritakan juga dengan tangisan dengan itu. Bagaimana pendapat saudara? Pada waktu itu Ibu Putri mengatakan bahwa peristiwa Duren 3 itu tidak benar. Nah, Tapi saya takut Ya. pada suami saya dipaksa untuk menandatangani BAP dan saya percaya pada suami saya itu ada tangisan. Namun respon tangisannya. Bagaimana tadi menjelaskan maknai tangisan dan ketakutan Putri, Bung Nail? Ya, tadi kembali ke penjelasan saya tentang multi method, multi tools. Ya. Jadi ini kan hasil observasi ketika yang bersangkutan misalnya menceritakan mengenai mengenai suatu peristiwa disertai dengan tangisan, itu kan salah satu evidence, salah satu indikator saja. Ya. Yang kemudian perlu untuk diuji dengan indikator yang lain, dengan evidence yang lain. Sehingga dalam pemeriksaan psikologi forensik ini kita seperti peneliti. Jadi berbagai data kita kumpulkan, lalu kemudian kita melakukan suatu analisis secara komprehensif. Jadi seperti melakukan helikopter view untuk melihat bagaimana. Secara khusus mengenai observasi, itu pun juga menjadi salah satu bagian dari yang kami sebut pemeriksaan status mental. Di mana di situ kita melihat apakah misalnya ada salah satu keselarasan antara konten yang disampaikan dan juga dengan ekspresi emosi yang menyertainya. Tapi kita pun juga harus melihat secara lebih komprehensif, tidak hanya sekedar ibaratnya seperti screenshot saja. Ya, mereka seperti itu. Nah, agar clear di publik, karena tadi kan dikatakan kalau dari keterangan ahli di persidangan bahwa itu kredibel apa yang disampaikan Putri Chandrawati begitu. Nah, tapi sebenarnya dalam kita menganalisisnya dari helikopter view tadi, apakah masih harus dibandingkan dengan data-data lainnya, dengan bukti-bukti lainnya, misalnya dengan bukti fisik dan sebagainya, Bung Nail? Iya. Tentunya harus dievaluasi. Jadi apapun yang diperoleh harus dievaluasi. Dan memang kalau kita lihat secara khusus dalam kasus-kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual, ini memang ada kompleksitas dalam hal pembuktian. Kenapa? Karena dalam banyak kasus tidak tersedia alat bukti forensik teknis yang memadai, gitu ya. Tidak ada CCTV karena ini terjadi di ruang-ruang privat. Lalu kemudian hasil visum pun seringkali juga inkonklusif, gitu ya. Nah, di pengakuan tersangka juga mungkin tidak ada. Kira-kira. Ditambah lagi kemudian ketika kita kadang-kala punya pemahaman, oh ya ada reaksi tertentu, kita mengharapkan seorang korban misalnya dia sedih dan lain sebagainya. Tapi kita pahami bahwa memang psikologi individu itu sangat kompleks. Sehingga seorang korban bisa menampilkan reaksi yang berbagai macam. Nah, sehingga dengan berbagai macam perbedaan tersebut, salah satu yang kemudian perlu untuk dievaluasi diuji adalah keterangan secara verbal dari apa yang disampaikan oleh korban. Baik. Itu jadi hal yang penting juga. Evaluasi ini harus lebih menyeluruh, tidak bisa dari satu sisi saja begitu ya Bung Nail. Kalau dari Bung Heri begini, kalau tadi sebagai awam melihat, bisakah dikatakan keterangan ahli psikologi forensik tadi meringankan posisi terdakwa atau tidak bisa serta-merta dikatakan demikian? Ya, saya malah memilih jawaban alternatif ketiga dari Mbak Friska tadi ya. Tidak bisa serta-merta dinyatakan demikian. Karena sekali lagi hakim punya independensi sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya Mbak Friska, Undang-Undang 4 2009, bahwa keterangan ahli itu betul adalah satu dari 5 alat bukti yang sah sesuai 184 KUHP. Tapi yang perlu diingat hakim terkait dengan independensinya, bahwa keterangan ahli yang disampaikan itu tidak serta-merta mengikat hakim. Jadi hakim itu boleh saja setuju, boleh tidak setuju, bahkan kalau dalam konteks tertentu, hakim boleh saja menghadirkan ahli lainnya jika itu memang diperlukan gitu ya. Bukan berarti nggak dipercaya dan lain sebagainya. Saya menghindari kata itulah. Karena kita mempercayai proses penegakan hukum di level manapun. Tapi dalam konteks bahwa ada hal yang mungkin hakim juga tidak sesuai tadi, itu boleh-boleh saja sekali lagi. Karena hakim kan tidak hanya menilai dari keterangan ahli Mbak Friska, bahwa dalam konteks kita belajar hukum, mohon maaf ini kan keilmuan psikologi forensik, ini kan di luar keilmuan saya, karena saya dulu fakultas hukum di UGM ya. Tapi dalam konteks bahwa ini dikaitkan dengan psikologi forensik, ya ini pendekatan yang mungkin ilmunya juga lebih banyak ke ilmu sosial ya. Sedangkan ilmu hukum itu
minta memaksakan kita sesuai dengan kaidah hukum acara bahwa minimum 2 alat bukti untuk menarik ini ke perkara penyidikan itu yang tidak bisa dibantah dengan dalil apapun, Mbak Friska. Ya, Nah, ini jadi sudut pandangnya agak berbeda tadi, point of view-nya kita nggak akan ketemu di sana. Ya, karena kalau dari hukum ya tadi, saklek harus minimal 2 alat bukti, begitu sederhananya ya Mas Heri ya, tidak bisa satu sisi saja. Nah, saya akan dalami dulu soal ini, tapi sebelumnya kita dengarkan lagi tadi cuplikan ahli psikologi forensik Reni Kusumawardani di sidang menyebut bahwa keterangan Putri Chandrawati soal peristiwa pelecehan seksual di Magelang ini kredibel atau dapat dipercaya. Menurut ahli, keterangan Putri memenuhi 7 indikator keterangan yang kredibel. Kita ikuti. Di dalam laporan kami ada satu simpulan yang berbunyi bahwa keterangan Ibu Putri Chandrawati terkait dengan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya di Magelang, yang menurutnya dialaminya di Magelang, itu bersesuaian dengan indikator keterangan yang kredibel. Nah, bagaimana kami menarik itu? Kami menyesuaikan dengan kalau dari sisi hukum, Mas Heri, bagaimana membuktikan? Kan kalau untuk kekerasan seksual ini kompleks untuk dibuktikan kebenarannya, betul ya? Kalau tadi dari sisi psikologi forensik dikatakan kompleks, begitu pula dengan ilmu hukum, Mas Heri? Ya, saya tadi mencoba menyorot dalam konteks tadi kredibilitas ya. Kredibel dengan validitas, saya nggak tahu nih. Kalau orang hukum sih senang menggunakan istilah yang berbeda-beda ya Mbak Friska ya, bahwa belum tentu kredibel itu valid dia, karena pasti alat ukurnya beda lagi. Kredibel dalam konteks pada saat itukah dilakukan, atau dia benarkah alat ukurnya memang itu yang dilakukan secara metode, karena metodenya kan banyak pendekatannya. Jadi menurut untuk meyakinkan bahwa orang ini benar atau tidak melakukan atau menjawab sesuatu itu kan memang alat ukurnya banyak ya Mbak Friska ya. Jadi dalam konteks hukum kita nggak bisa menilai hal itu terlalu dini, karena begini. Kalau dalam konteks kejahatan misalnya kita bicara tentang kriminologi, faktor pengetahuan, pengalaman, bekerja di mana itu juga jadi penting Mbak. Ketika orang ini biasa bertemu dengan, mohon maaf, para penjahat, para pelaku kejahatan, kemudian bahkan dia melakukan penyidikan dengan orang-orang itu, maka pengetahuannya di atas rata-rata. Dia bisa ini disampaikan, ini ditahan, ini saya gas, saya rem, kapan waktunya pun dia tahu dinamika itu. Nah, ini yang kita nggak menyaksikan, tapi ini yang secara saintifik tadi bahasa Mas Nail itu diukur di sana kan begitu ya. Oke, kalau dari Bung Nail, bagaimana membaca kredibel dengan valid ini, maknanya seperti apa sih? Ya, jadi saya pikir kita harus memulai dengan memahami bahwa aparat penegak hukum, hakim, jaksa, kuasa hukum, termasuk juga ahli, kita tidak pegang yang namanya ground truth. Karena kemudian kita tidak hadir di situ, kita tidak melihat secara langsung gitu kan. Tetapi dengan metode yang kita gunakan, kita sedang bergerak mendekati ground truth. Tapi kita nggak akan pernah betul-betul sampai 100% di ground truth tersebut gitu. Itu yang pertama. Lalu memang yang kedua, psikologi ini kan ilmu yang mempelajari mengenai tingkah laku. Jadi kemudian berkembang dari hasil riset-riset, kajian-kajian mengenai tingkah laku. Nah, sehingga kemudian tadi memang betul dalam salah satu topik di dalam psikologi hukum atau psikologi forensik adalah kredibilitas dari keterangan. Ya. Saya pikir kita tidak bisa, karena tadi kita tidak megang ground truth, jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa oh ya ini benar terjadi ini, benar terjadi itu dan sebagainya. Itu di luar kendali kita. Tapi kemudian ketika kita masuk kepada keterangan, ini sama seperti, oh ya ini keterangannya lebih berkualitas dibanding yang disampaikan oleh yang lainnya misalnya. Kenapa demikian? Karena misalnya kita lihat, oh ya metode atau teknik yang digunakan untuk mendapatkan keterangan itu, metode yang lebih bisa dipertanggungjawabkan, yang evidence based, yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, ini kan sama seperti kita melakukan penelitian. Kita melakukan semacam analisis kualitatif lah katakanlah begitu, dari apa yang dikemukakan. Sama seperti dari ini memang ketika kita bicara kredibilitas keterangan, riset-risetnya umumnya mencoba mengevaluasi. Ini ada orang yang ngomong tidak berdasarkan pengalaman, ada orang yang ngomong berdasarkan pengalaman. Apa sih bedanya isinya di antara yang ngomong berdasarkan pengalaman dengan yang tidak ngomong berdasarkan pengalaman? Salah satunya misalnya verifikasi. Oh, orang bicara tentang berbasis pengalamannya dia mengemukakan data-data yang bisa diverifikasi. Nah, itu salah satu contohnya saja. Dimengerti artinya begini, dalam proses pembuktian di persidangan kita tidak bisa lihat dari satu sisi saja, oh ini terbukti, oh ini benar atau tidak, karena
tadi kalau dari hukum acara pidana harus dibuktikan minimal 2 alat bukti dan kembali lagi ke independensi dan keyakinan hakim, begitu pula dengan segi keilmuan ada metodologinya tidak tunggal begitu ya, harus dibuktikan dari berbagai sisi. Terima kasih sekali lagi atas penjelasannya dan diskusinya malam hari ini Bung Heri Firmansyah, pakar hukum pidana. Terima kasih juga Bung Nathanael Sumampo, pengurus Asosiasi Psikologi Forensik Apsifor dan juga pakar ahli psikologi forensik dari Universitas Indonesia. Terima kasih.